أنا ما بديت اللي كلام يدوب قلبي حنين وغرام. أنا ما بديت اللي كلام يدوب قلبي. Tentu saja tadi dengan kudrat dan kudrat Allah, yang mana Allah Ta'ala telah menentukan kita ya masih panjang umur, masih mau beribadah, mau berdoa. Memang niatnya gitu kan? Allahumma tawil umurona wasihatan kita kita panjang umur tapi untuk bertakwa, sehat badan untuk. Nah, di dalam masalah ilmu tauhid yang cocok untuk kita memang masalah ilmu tauhid tidak terlepas dari takdir. Kita nggak bisa lari dari takdir. Kalau kata orang zaman sama, tidak bisa lari dari kenyataan. Kalau bahasa tauhidnya mah kata Al Habib Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau ghafarallahu bi dzunubi, itu tidak terlepas dari sebuah takdir. Mau kemanapun kita, baiknya kelakuan kita, buruknya kelakuan kita, nasibnya kita baik atau nasibnya kita kurang baik, ya dijadikan orang Islamnya, dijadikan orang kafir, tetap kalau bicara takdir tidak terlepas dari takdir. Jadi bicara takdir, tidak ada siapapun orangnya, sejago apapun, sepinter apapun, sehebat apapun, segetol ibadah apapun, sekaya apapun, sepenguasa apapun, tetap tidak bisa merubah takdir. Kata siapa kita bisa merubah takdir? Walaupun ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu mah ayat hanya untuk girang-girangin kita doang, supaya kita syariat, cari duit kudu syariat. Kemudian kalau kita mau makan kudu masak, ya. Tapi tetap aja semua ada takdir Allah, tidak akan terlepas. Kalau kita bisa berubah nasib mah enak. Oh, gue pengen berubah nasib nih, jadi orang susah jadi orang kaya. Pengen berubah nasib gak dari camat supaya jadi wali kota. Pengen berubah nasib dari kota jadi gubernur, ya tetap aja kan. Kalau nasib belum tentukan mah tidak akan bisa merubah nasib. Tetap sandaran vertikal kita mah semua ke zat Allah Ta'ala yang tidak mampu, tidak akan bisa merubah nasib seseorang. Mungkin kalau misalkan bisa merubah nasib, saya mungkin yang pertama akan rubah apa saya rubah aja jadi presiden. Bisa rubah jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, jadi bapaknya presiden, kan rubah nasib gitu. Tapi tidak bisa, tidak. Semua kita tidak bisa lari dari takdir. Semua kita tidak bisa lari dari kudrat irodat Allah. Mati, sakit, kaya, susah, segen, males, semuanya ada, ya takdir Allah. Gua lagi segen banget ini ngaji, takdir juga, bener. Coba semangat kita berangkat, sama dasar udah dikasih malas ngaji, kelihatan pules, segenan, tiduran dulu bentaran dah, jadakom, dikasihnya pules tuh, namanya. Ini semua takdir. Manusia hanya berbuat syariat semaksimal mungkin, ya sehebat mungkin, memprosir tenaga mungkin, tapi tetap tidak bisa merubah takdir. Kalau kata tukang tasawuf mah, tukang ngaji tasawuf, sawabikul imam la tahruku al asrorul akdariyah. Cita-cita kita, ya usaha kita tetap tidak bisa merombak kudrat irodat Allah. Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jika Allah takdirkan berhasil, gampang-gampang aja, gak perlu pakai susah. Dikasih kegampangan oleh Allah. Jelas ya?
nggak bakal dikasih kesulitan. Tetapi kalau memang orang udah ditakdirkan katakan tidak mampu, ditakdirkan tidak berhasil dalam satu perkara, dia udah berusaha seperti pengen ada orang pengen jadi abri, orang itu udah kebelet, makanya bunyinya cepat tiap hari, bunyinya udah pada cepat bunyian abri, ya kak, tiap pagi latihan, gerak jalan, siap, kiri, kanan, maju ke depan, tidak boleh mundur, maju terus ke depan, ya kan maju ke belakang, maju pagi ke depan. Ya begitu tes abri, ya udah punya koneksi, punya lowongan, punya teman supaya dia bisa masuk, tapi takdir tetap belum bisa. Sepertinya bukan hanya itu saja contoh permasalahan. Kita mau masuk kerja sama aja, kita udah daftar sono kemari belum dapat, belum wayahnya dapat, belum. Kita ada wayahnya seperti karena sekarang katakan kita dagang dan lain sebagainya, kita usaha harus wajib itu. Manusia itu wajib berusaha, tapi jangan lupa ketika Anda berusaha, wajib berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupa bahasa tawakal Allah yang harus kita kedepankan. Kita berusaha sambil tawakal supaya nanti tidak berhasil, takdir kembali. Tidak ada yang berubah takdir begitu. Gunanya tawakal begitu, masih tawakal pasrah diri. Pasrah diri bukan berarti tidak berusaha. Pasrah diri berusaha sambil pasrah kepada Allah. Siapa tahu dalam Tanjiji Kodim ditulis hasil maksud kita. Karena kita nggak tahu, kalipun jodoh, kalipun duit, kalipun rezeki, usaha, dagang dan lain semuanya sudah ditakdirkan di Tanjiji Kodim oleh sifat kudrat irodat Allah, tetapi tetap semuanya kita wajib berusaha. Kok berusaha? Emang kita tahu kita di Tanjiji Kodim ditulis jadi orang kan nggak tahu, cuma dibilangin dong Allah Ta'ala oleh para ulama, ente mah nasib ente, nasib kita semuanya nih, umat semua kita, makhluk semua yang ada sudah ditentukan di Tanjiji Kodim, cuman kita nggak dikasih tahu nasib kita jadi apanya, maka kita disitulah ada bahasa usaha. Makanya Allah pernah mencontohkan kepada umatnya, wallahu alladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Allah itu menciptakan langit dan bumi paling susah. Kalau tidak susah mah, ya memang nggak ada susahnya untuk Allah Ta'ala mah. Selama sittati ayyam, selama 6 hari 6 malam. Berarti kan lama. Padahal mah iza arada sayyan ayyakula lahu, jadi langit, jadi bumi. Tetapi Allah berkehendak untuk memberi contoh terhadap makhluknya supaya berusaha dalam takdir langit dan bumi tetap dicontohin ke umatnya. Asbabun nuzulnya fi sittati ayyam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, selama 6 hari 6 malam. Bahasa kun payakun, kelamaan kun payakun mah kun payakun bisa beberapa detik, belum tentu ada bahasa kun payakun jadi langsung menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah mengambil sebuah tanah lempung, tanah putih dari wilayah Masrik, Kulon, Wetan, Bedol, Bidu gitu mah, Masrik, Maghrib, Simal, Yamin, Tata, semua kemudian dicolok di blender, di blender ya. Zaman dulu mah dibanting, diaduk. Kalau melihat kayak orang bikin bukan roti mending itu mah roti juga sama begitu kayak roti, atau kayak orang bikin batu bata kayak gitu, dibanting, diinjak, kotor kakinya diinjak, keringetnya menetes, jadi belakang keringetnya ingusan, kaki ada diaduk sama roti, dia tinggal menikmati. Makanya roti sedap-sedap kan rata-rata.
roti yang sedap yang enak itu pasti ada ingusnya karena kan rasa itu saya kan sedap supaya rasa sedap ayo dasar udah nggak kan begitu mungkin begitu dari supaya rasa sedap katanya begitu kata tukang roti ini kalau berdua sendiri dia dorokan lagi pakai tangan gabung baru oh ya begitu coba jadi arah bang makan dulu baru celok belum tangannya belum melepuh ambil garuk ya namanya itu namanya manusia bisa makan juga nah, kalau sampai jauh gitu nenek ini mbak tuku segule mana bangun tidur mana belum simpan di mata ditiupin udah bukan kipas ditiupin nasi brengsek moset nyai ditiupin pakai ludahnya saya makannya sedap dah sedap aja kan lapar sedap nyai Jawa di kuahnya itu kan pagi-pagi makan nasi ya tiupin bukan mau jadi itu mana kalau bangun tidur kucuk-kucuk mata gila ini masih bokor nyai sih gak nyai dulu tanah ya tapi sedap aja buat nenek saya makannya makan sayur itu bermacam pelipat begitu saya sama aja saya tidak kalau kita ya itu kita merem makannya tapi jangan kenyang juga sih saya merem karena cantik mah lapar pengalaman saya begitu tadi orang saya paling kagak bertahan bawa beli nasi beli soto ya kalau orang Jawa kan soto taruh nasi ya iya kalau kita beli soto ada nasinya kalau saya mah kan beli kalau kita beli soto taruh nasi ya ini makan enggak tradisi di Surabaya itu ya setiap kita beli soto pasti ada nasi. Padahal kalau kita beli nasi soto kita koin kan. Tapi ketika ditaruh sama orang pun kita nggak mau kan, nggak beli soto pasti ada nasinya, jauh pasti kan. Kalau mau pesen pisahin yang bayar nasinya sepule, nasinya sini. Walaupun kita koin kadang-kadang, tapi tetap ketika sama orang yang berbuat kita nggak mau. Rata-rata gitu. Kalau kita kadang-kadang di wilayah kalau nasi lembek, bercanda Jawa. Jadi niatnya kan dia tolong ini bukan niat makan enak. Makan enak di rumah ya. Kalau niat makan enak sama. Tidak ada yang nikmat kalau bahasa kita ibadah. Tapi nilainya yang nikmat. Kalau masalah ibadah mah nggak ada bahasa enak. Enak kata kita maksudnya. Tapi nilai ibadah yang enak. Kalau kita sering ngaji mau ngaji ada siraman rohani ya sama hati kita enak ya nggak usah pakai diskotik nggak usah pakai warung-warung supaya nikmat masa benernya lah ya. Tapi kalau memang al-jannatu hufat bil makari yang namanya ibadah mah segen dan males maka orang itu malas dan tidak. Tapi kalau udah cinta kita ibadah kepada Allah Ta'ala ya kita katakan udah continue istiqomah harus bangun jam 3 malam ada jam 2 kita sholat tasbih atau sholat tahajud atau sholat witir. Kalau kita udah continue berasa kayak punya utang kalau ketinggalan hari ini enggak ya. Nah maka tapi kalau udah satu kali kita tinggal kadang-kadang besok tinggal lagi itu bab ibadah karena bab ibadah memang sangat kupat bil ma'an ada bahasa males dan lain-lain. Tapi kalau para ulama makanya semua ngarang lagu-lagu ya ngarang lagu mana banyak ada para ulama menciptakan lagu supaya tidak bosan dalam bab ibadah. Syiran katanya lagu sebuah syair pun nggak pakai musik nggak pakai gitar ya mah. Tapi ulama pada saat dirinya kata kurang nikmat ibadah di bulan setan maka dibaca asal kurubul lazi amsai tubi yakuni waro ahu parojuni kori itu seperti kalau ulama merasa banyak dosa ilahilas ulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim sambil ngomong gitu sambil ketuk-ketuk meja
tapanun. Nggak bosan. Kan kalau baca zikir la illallah illallah pasti ada bahasa khusus. Maka dia ada ketukan sebuah doa ya membuka sebuah syiiran lalu dia berdoa dengan bahasa kayak itu tujuannya seperti para orang-orang solihin supaya terlepas dari bahasa bosan ngaji, bosan ibadah, bosan aja alergi kita beribadah kadang-kadang kan karena kita kadang-kadang ibadah kita lebih dibarengi dengan bahasa cita-cita dengan bahasa pengen hasil maksud lagu ibadah biar betul sholat tahajud ngapa supaya hasil maksud tapi udah 3 tahun kagak hasil brengsek banget ini sepertinya karena ada bosannya. Kenapa? Karena dihantui dengan rasa supaya hasil. Enggak usah Pak, sifat yang seperti itu dibuangkan jauh-jauh dulu. Innamal amalu binniyat, niatkan dulu dengan ikhlas. Dan supaya tahajud mau ada pun mau susah mau kaya mau hasil maksud mau enggak ya bangun malam sholat tahajud. Enggak usah banyak-banyak. Berapa rakaat? 2 rakaat. Habis 2 rakaat tidur lagi. Besok begitu. Ibadah itu bosan sih Pak. Atau kita hanya bangun, ketika kita bangun, kucuk-kucuk mata, ambil air wudhu, kan tidur lagi dah, tidur, nggak apa-apa. Itu ibadah. Wudhunya ibadah kan? Kayaknya gak enak cuma wudhu doang, ya udah sholat 2 rakaat. Kayaknya ngantuk malah tidur aja di dakong. Apa di tempat sejadah kita? Atau kita pengen baca Quran, malas banget ya. Baca satu ayat, Yasin, Shadaqallahul Azim. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena ibadah yang bagus bukan hari ini baca Yasin 3 kali, Waqiah 3 kali, terus Tabarak 3 kali, doa, sholawat 100 kali sampai subuh. Tidur. Besok malam pray 13 tahun. Nah, itu kan benar kita tidak ada rasa kontinu, tidak ada rasa istiqomah. Jadi yang sulit itu istiqomah. Di antara istiqomah khairun minal fikaromah. Kalau kita pengen hasil maksud, istiqomahkan dulu kerjaan kita. Ya, akhirnya kita dalam dunia dagang aja kita rajin. Pertama kita jualan ciki, habis bungkus 2 bungkus, alhamdulillah. Besok habis 3 bungkus. Besok tambahin apaan? Risol. Tambah risol, habis 2. Yang penting kok. Yang hari ini laku, nah mungkin besok lebih laku ya. Dia bikin 100, agak laku bangkrut, negara modal-modalnya bangkrut ngapa? Karena dagangnya, ya tadi saya katakan pengen banyak, gitu. Karena kita dalam arti dagangnya, mati lagi Pak, ya. Baker cakap dulu kan, ya karena kita dagangnya, ya harus. Ya itu tadi saya katakan ada nafsu. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah dalam arti kita banyak dagang untung gede lah, 100 perak aja dulu lah hari ini. Maka kita akan menghasilkan yang luar biasa kalau kita istiqomah. Itu yang dinamakan al-istiqomah khairun minal fikaromah. Kita baca Quran hanya 1 ayat. Tadi saya katakan Yasin, Shadaqallahul Azim, besok wal Qur'anil Hakim. Nah, tutup tidur. Sampai tamat, sampai kata 2 bulan Yasin. Lama amat Yasin 2 bulan belum tamat. Ya, yang penting continue daripada sekali doang ya enggak. Yang penting bangunnya, tafakurnya. Tafakur sa'atin khairun min sholati alfa marrati. Kita bangun, astagfirullah, Allah sangat besar menciptakan kita. Atau alhamdulillahil ahyana, ya enggak? Kita masih diberikan hidup, bertafakur alhamdulillah. Tuh ngomong begitu daripada kita sholat 1000 rakaat cuman sebentar dong, sesaat ini. Ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan sebentar. Lebih baik daripada Anda sholat 1000 rakaat. Cuman begitu. Kamu berdua, alhamdulillah ya Allah masih diberikan sehat. Daripada tergesa-gesa ambil air wudhu 1000 rakaat hanya malam ini kan saya katakan udah seumur sampai mati gak sebayang lagi
Jangan, tapi continue. Kita ngaji, oke. Kita ngaji dalam 1 seminggu terus. Jangan ngaji semua majelis taklim ngaji. Lagi mabuk ngaji. Kalau kata orang lagi jengkolan, kamu mabuk ngaji ngajian, apa bahasa gitu lah. Hah, ada pengajian ya? Ikut. Hah, ada pengajian ya? Hah, ada pengajian. Setiap majelis taklim 100 majelis taklim di wilayah Ciponong ikut kita semua. Besoknya sekali doang jajakin doang, sekali. Continue. Satukan untuk continue bahasa istiqomah. Baru berasa nikmat ngaji kita tambah, berasa nikmat kita tambah, berasa nikmat. Nanti juga akan ada tersendirinya. Kalau udah yang kita rasakan nikmat. Nah, kesimpulannya adalah sebuah nikmat adalah pangkalnya adalah istiqomah. Ya, yang penting continue kalau bahasa kerennya mah, kalau bahasa yang mudawamah ya terus tiap malam besok malam duduk sekalipun duduk aja kita di kerlampi atau di sujadah kita bertafakur ya tetap insya Allah kalau kita rajin insya Allah nanti Allah Ta'ala akan memberikan keriduan ya. Dan kalau kita minta ya Allah jadikanlah ayah sudah istiqomah selama ibadah setahun 2 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa ibadah nih anak-anak kita gitu, jadi anak yang soleh, yang solehah, anak yang ngaji, ya. Oleh kampung kita kan, kampung kita Penawangan tidak pernah setiap bulan puasa aja polisi dapat duit banget, pakai 600 juta, 500 juta. Ini ATM-nya polisi itu tiap bulan puasa. Yang sering nyetir banget tuh tiap bulan puasa. Nah, ada aja setiap bulan puasa. Dipetik, berapa? 600 juta rumah yang polisi kantor. Bisa kita jadi kalau kita setahun juga kita pala di bawah kaki di atas sebelum ketemu 6 juta polisi hanya 1 malam dia tangkap 2-3 hari 600 juta. Ya, 20 orang kali 20 juta berapa? 2 kali 2, 400 ya. Anggaplah 10 berapa? Saya tanya 600 juta. Jadi yang benar. Yang kalaupun polisi berdosa, ya namanya polisi kan manusia juga. Dari duit, bayar kebaran, buat mertuanya beli baju. Macam yang dari polisi jangan. Ada yang ditekan dari polisi apa? Ya dari polisi nggak boleh jadi nggak apa-apa jadi polisi mau jadi polisi yang benar, jadi polisi yang mau ngaji. Jadi polisi sekarang tuh kapolri kita juga ngaji. Nanti orang Kristen, ayo pada ngaji kita kuning. Bisa malas ngajar aja di polres malah ya waktu saya kasih orang. Cuma kita begini. Nanti orang Kristen tapi menganjurkan supaya pada kita pada ngaji. Mungkin menertibkan para polisi. Tapi kadang-kadang ada polisi, ya itu yang polisi yang sebagian saja. Tapi bukan berarti menuduh setiap polisi itu jahat. Banyak polisi yang bisa ngaji, banyak polisi mau surga, banyak banget. Banyak polisi yang mau sedekah, banyak polisi yang mau katakan ngaji Quran dan lain sebagainya. Banyak. Cuma tergantung manusianya. Jangankan polisi, anak kamu itu banyak kok. Yang gak sembahyang banyak banget, yang gak puasa merebu, yang gak mau sedekah apalagi, yang gak mau korban banyak lagi aja. Tapi yang terima korban semuanya pengen. Yang menerima itu menerima dan tidak menyalurkan. Menerima daging korban tadi tidak mau berkorban, hanya berkorban perasaan. Nah itu, ya mohon maaf. Pada malam ini kita pembukaannya tadi dalam arti kesimpulan wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, kita iman kepada Allah yang saya bahas adalah sebuah takdir tadi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Jibril. Jibril manusia atau malaikat? Malaikat. Jadi Umar ibnu Khattab pernah mendapatkan riwayat dari malaikat Jibril. Kalau kita nggak pernah ketemu. Ya, itu saking hebatnya sahabat Umar ibnu Khattab sehingga Jibril menjelaskan bahasa wabillahi amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari wa khairihi minallahi ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh
Jibril dan Abu Hurairah. Wallahu. Bi, Ya, kan tadi kan nulisin takdir. Kalau misalnya ada dokter yang memprediksi itu termasuk menyalahi takdir, mendahului takdir apa enggak? iya dokter sebenarnya nggak boleh ngomong gitu. Karena kalau saya nakut-nakutin orang yang sakit, dokter itu pekerjaannya mengasih tidak baik. Emang lu Tuhan, lu takdir. Kenyataannya kan dokter bicara begitu, realitanya juga begitu. Ya, banyak banget. Diponis seorang anu, ya lu, ini umurnya galak lagi nih, umur galak lagi kata. Umur malaikat. Nah, dokter itu bukan malaikat, dokter hanya sebagai seorang yang tugasnya untuk ngobatin penyakit yang ada. Itu hanya prediksi dia doang. Itu mah kalau bahasa ngajinya mujarobat. Apa sih mujarobat? Kalau pala puyeng lagi pusing minum bodek aja tenggak bodek dan mereka 3 sekaligus blok. Bilang nggak? Iya bener pusingnya hilang langsung tidur jengkang pingsan. Nah itu namanya mujarobat. Kalau di kita ada sakomunia yang ada dawaun minal daur sakomunia itu bisa mengobati pala puyeng. Ratusan ribu bisa mengobati badan sehat. Ada 10 dompetnya ratusan ribu. Duit 100 ribu maka badan sehat dan seger. Ya ratusan ribu adalah duit 1 ribu mengobati badan semangat. Jangan lemes jadi semangat lagi. Yang sakit lebih baik. Enggak, itu enggak. Hanya itu makanya sudah tebak-tebakan. La berdengar ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.